Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to BBK Center. Oke, semoga semuanya sehat walafiat dimanapun Anda berada. Kepada semua siswa-siswa BBK, pada kesempatan video kali ini, kalian semua akan belajar tentang basic bagaimana memahami konsep English mind mapping ala BBK. Sekali lagi, konsep dasar untuk memahami yaitu teori terbaru English mind mapping. Dan kalau Anda memahami ini semuanya, bahasa Inggris akan sangat mudah, baik writing, speaking, ya, Anda akan mudah sekali. Oke, langsung saja saya share. Tolong video ini ditonton berkali-kali sehingga apa betul-betul memahami konsep dasar English mind mapping. Oke, di layar Anda sudah bisa melihat kan ya, ini adalah gambaran bagaimana cara memahami konsep dasar English mind mapping. Oke, fokus semuanya ya. Oke, cara analisa atau menganalisa kalimat itu termasuk hukum atas atau hukum bawah. Jadi di dalam English mind mapping sekali lagi, ya nanti saya bagi menjadi dua nih, ada hukum atas sama hukum bawah. Ada kalimat yang kategorinya hukum atas, ada kalimat yang kategorinya hukum bawah. Jadi betul-betul harus apa? Dipahami. Nah, bagaimana cara menganalisanya? Ya perhatikan di sini. Satu, setiap kalimat ya pasti memiliki S. S itu apa? Subjek, ya. Sekali lagi apa? Setiap kalimat memiliki subjek sama predikat, itu sudah wajib ya. Jadi kalau kalimat tidak ada subjek atau predikat berarti bukan kalimat. Nah, ini yang wajib dipahami. Banyak di antara kita semua subjek aja tidak tahu, predikat tidak tahu, sehingga kalau ingin membuat kalimat ya tidak tahu jadinya. Nah, sekarang subjek itu siapa? Subjek itu biasanya diisi oleh siapa? I, you, they, we, she, he, it. Itu loh kalau kata ganti orang. Kalau langsung namanya bisa I, contoh Hadi. Kamu berarti Rahman. Mereka mungkin Denny sama Dino. Gitu. Jadi ini isinya subjek biasanya ini nih. Berarti posisinya di awal kalimat nanti ini. Ya, di awal kalimat. Contoh nanti di bawah di sini. Kemudian predikat biasanya akan diisi oleh jenis-jenis kata-kata. Pertama kata kerja, ada kata benda, ada kata sifat, ada kata keterangan. 4 jenis kata ini yang akan mengisi di posisi predikat. Ini ingat sekali konsep English mapping ala BBK ya, jangan yang lain sekali lagi. Predikat nanti akan diisi oleh siapa? 4 jenis kata, yaitu kata kerja, kata benda, kata sifat, kata keterangan. Langsung contoh nih sekarang. Ada 4 kalimat sudah saya buat di sini. Pertama, saya membaca buku setiap hari. Saya pelajar, saya rajin, saya di kelas. Ada 4 jenis kalimat. Dan 4-empatnya memiliki subjek. Subjeknya siapa? Kebetulan saya bikin sama semua, Pak. Saya. Bisa diganti you di sini. Bisa kamu boleh, mereka boleh, kita boleh di sini. Kemudian predikatnya ada 4 jenis kata. Pertama, membaca, yaitu kata kerja. Ya, kata kerja. Pelajar, kata benda. Ini profesi itu apa? Kata benda. Rajin, kata sifat. Di kelas, keterangan tempat. Oke, sekali lagi, siapa subjek, siapa predikat harus jelas dulu. Oke, ini teori kita bangun secara apa ya? Secara mandiri ya. Kita coba hilangkan dulu teori-teori yang ada. Sekarang pokoknya gini, lihat jenis kata yang kedua nih. Setelah subjek kan ada kata yang kedua di belakangnya. Fokus di situ aja dulu ya, jangan kemana-mana. Jadi apa? Kata setelah subjek. Awas, fokus kata setelah subjek ini yang saya kasih apa? Kotak nih. Ya. Nah, di situ katanya apa? Kata kerja, apa? Kata benda, kata sifat, kata keterangan. Jadi apa? Fokus dulu apa? Di kata setelah subjek. Nah, untuk menentukan apa kalimat itu hukum atas atau hukum bawah,
Lihat predikatnya. Siapa predikat? Saya kasih pernah teng 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 ke sini nih. Ya, lihat di sini nih. Ya. Nah, jika P-nya kata kerja, ya, kata kerja, maka apa? Dia disebut hukum atas, yaitu membaca nih, membaca. Yang disebut kata kerja itu aktivitas ya. Aktivitas membaca itu contohnya apa? Ya kayak gini membaca. Ada aktivitas apa? Tangannya, ya matanya, ada aktivitas ya, tidak diam saja, ada aktivitas yang dilakukan. Maka itu adalah kata kerja, dia hukum atas nanti. Kemudian jika nih predikatnya itu kata benda, kata sifat, kata keterangan, maka hukum bawah siapa di situ? Pelajar rajin di kelas. Jadi dari 4 kalimat yang telah saya buat tadi apa? Membaca itu hukum atas karena kata kerja. Kemudian pelajar rajin di kelas hukum bawah. Kenapa? Yaitu karena predikatnya pelajar kata benda, rajin kata sifat, kemudian di kelas keterangan tempat. Sudah bisa dibedakan dulu ini? Sekali lagi, untuk menentukan apa? Kalimat itu hukum atas atau hukum bawah, lihat predikatnya. Predikat itu siapa? Kata yang jatuh setelah subjek. Sekali predikat itu apa? Kata yang jatuh setelah subjek. Jangan kemana-mana. Jadi fokus ya nih. Jangan mikir kemana-mana belajar bahasa Inggris. Nah, fokus dulu apa di predikat di sini. Itu kata kedua setelah subjeknya di sini. Ya, sekali lagi, kalau dia kata kerja maka dia hukum atas. Kalau dia basic atau benda, sifat keterangan dia hukum bawah. Oke, kita lanjut sekarang. Oke, ya di sini sudah lebih jelas lagi sekarang. Hukum atas, predikatnya kata kerja atau aktivitas. Hukum bawah, predikatnya apa? Benda, sifat, keterangan. Atau saya singkat nanti bensiket. Sekarang perhatikan di sini nanti. Ketika P-nya kata kerja nih, P kata kerja nih, ya antara subjek sama predikat nanti ada imbuhan namanya. Imbuhan itu apa? Sesuatu yang harus diimbuhkan di antara apa? Subjek dan predikat, di tengah-tengahnya ada imbuhan. Nah, imbuhan atas sama imbuhan yang di bawah itu beda. Sekali lagi apa? Imbuhan hukum atas sama hukum bawah itu berbeda. Karena itu apa? Kalau tidak mengerti hukum atas, hukum bawah, maka akan complicated ya, akan salah menggunakan jenis imbuhannya. Oke, jika predikatnya kata kerja, maka imbuhan yang digunakan apa? Do dan does. Apa? Jika predikatnya di sini kata kerja, maka dipakainya do sama does. Tetapi kalau predikatnya benda, sifat, keterangan, saya singkat bensiket, maka yang digunakan siapa? Is, am, are. Sekali lagi, jika benda, sifat, keterangan siapa? Imbuhannya is, am, are. Dan ini tidak boleh terbalik. Contoh nih, Anda kata kerja pakainya is, am, are. Anda bensiket, benda, sifat, keterangan, adanya pakai do sama does. Maka kalimat itu akan salah nantinya. Oke, sekarang perhatikan, do dipakai siapa? Ayu Dewi. Das untuk siapa? She, it. Is untuk siapa? She, it. M untuk I, R untuk you, Dewi. Nah, perhatikan di kotak kanan atas dan hukum imbuhan. Hukum imbuhan itu maksudnya gini. Bagaimana imbuhan-imbuhan ini digunakan di dalam kalimatnya. Ini semua imbuhan ya. Kalau saya bilang imbuhan yang mana? Yang nih, warna biru sama warna hijau nih. Oke, hukum imbuhan jika tidak atau bukan imbuhan ditambah not. Maksudnya apa ini? Jika nanti kita mau percakapan ya, mau ngomong tidak atau bukan, maka tinggal ini imbuhan tambah not. Do jadi do not. Does jadi does not. Is not. Am not. Are not. Biasanya disingkat don't, doesn't, isn't. Kemudian am tidak boleh singkat, am not, kemudian aren't gitu. Ya, sekali lagi, jika tidak, imbuhan yang ini ditambah not. Kemudian, jika apakah imbuhan ditarik ke depan, dan jika apakah imbuhan jadi ini kalau kita mau bertanya apakah, jangan pakai what lagi. Apa? Jika apakah Pak imbuhan yang ini dipindah ke depan ini, pindahin ke depan ke sini. Ya. Semua ditarik ke depan.
ditarik ke depan, ditarik ke depan, ditarik ke depan. Itu semua apakah? Jadi enak banget kan ya? Kalau apakah apa? Imbuhan tarik ke depan, gitu aja. Mudah kan ya? Jika tidak atau bukan imbuhan ditambah not, jika apakah imbuhan ditarik ke depan. Yang ketiga, do does tidak masuk kalimat positif. Perhatikan di sini. Ada 5 imbuhan di sini ya, ada do does, is, mr. Kalau is, mr di semua kalimat dipasang, mau positif, mau negatif, mau pertanyaan dipasang semua. Tapi khusus do sama does di positif tidak mau. Positif itu contohnya kayak gini ya, kalimat pertama nih. Mereka minum kopi. They do drink coffee. Tidak perlu pakai do lagi nih kan. They pasangannya do, jangan dipasang. Kalau positif tidak usah dipasang. Langsung aja. They drink coffee. Gitu aja. Mereka tidak minum kopi. Awas nih, jika tidak, tadi apa? Imbuhan ditambah not. They do, jika tidak tambah not, maka they do not drink coffee. They do not drink coffee. Mudah kan ya? Kalau she berarti apa? She does not drink coffee. She does not drink coffee. Gitu aja. Ya. Oke. Jika apakah imbuhan ditarik ke depan, dia di sini. Tadi di tengah begitu apa-apa, apakah ditarik ke depan. Jangan pakai what lagi, tidak boleh. Kebanyakan orang Indonesia kalau pertanyaan pakainya what mulu, tidak boleh ya. Jika apakah imbuhan tarik ke depan. Jadi apa? Apakah mereka minum kopi? Do they drink coffee? Do they drink coffee? Gitu, mudah kan ya? Lagi, jika tidak, imbuhan tambah not, jika apakah ditarik ke depan. Terus, do, does nih saya tanda di sini negatif sama pertanyaan positifnya tidak ada, berarti tidak dipasang. Contohnya seperti ini. Lalu hukum bawah gimana? Hukum bawah saya mau pakai kata pelajar ya nih, a student ya. Contoh nih, dia laki-laki pelajar. Pelajar hukum atas, bawah pelajar hukum bawah. Karena dia hukum bawah maka jangan pakai do does, harus pakainya is, mr. Karena dia laki-laki maka imbuhannya adalah is, maka jadinya apa? He is a student. He is a student. Lihat bedanya. Kalau is dipasang, tadi do tidak dipasang di positif. Lihat di sini. Makanya tadi do does tidak masuk kalimat positif itu. Ya. Tapi kalau is, mr nih positif, negatif, pertanyaan ada semuanya. Oke. Dia laki-laki bukan pelajar. Awas, jika tidak atau bukan imbuhan ditambah no. Maka is ditambah no jadi is not. He is not a student. Jangan cuma he not a student, teng tong. Ya. Gak boleh langsung he not, tidak boleh he isn't. He is not atau he isn't a student. Ya, harus ditambah not. Jika apakah imbuhan ditarik ke depan, lihat tadi is posisinya di tengah, begitu apakah ditarik ke depan, jadi is he a student? Is he a student? Oke, mudah kan ya? Nah, perhatikan di sini, yang warna ungu nih, apa yang membedakan kalimat ini di warna ungunya nih? Kalimat mereka minum kopi adalah hukum atas, karena minum kata kerja nih. Contoh nih, saya punya kopi nih, kebetulan ini. Minum ada aktivitas kan ya? Minum ada aktivitas, ada gerakan anggota badan kita. Ketika ada gerakan kayak begitu, maka hukumnya apa? Hukum atas ya, hukum atas. Tapi pelajar itu adalah profesi, ya. Nanti ada lagi rajin, ada di kelas. Itu hukum bawah. Sekali lagi, hukum atas cuma satu kata kerja, hukum bawah ada 3 apa? Yaitu kata benda, kata sifat, kata keterangan. Karena itu 4 jenis kata ini harus ya dibedakan dulu sebelum memahaminya. Oke, karena predikatnya berbeda, maka imbuhannya jadi berbeda. Minum kata kerja, hukum atas, berarti do sama does. Pelajar, kata benda, berarti yang dipakai is, mr. Sekali lagi, ini tidak boleh tertukar. Sekali lagi, tidak boleh tertukar menggunakannya. Oke, bisa dipahami dasar-dasarnya kira-kira? Bisa kira-kira? Oke, mudah-mudahan ya, ini video yang singkat ini bisa menambah pemahaman lebih jelas ya bagaimana memahami konsep kalimat hukum atas sama kalimat hukum bawah. Sekali lagi fokusnya di mana? Kembali lagi nih. Fokus di mana? Di predikat sekali lagi. Setiap kalimat lihat kata kedua deh. Kata setelah subjek lihat keduanya apa? Kata keduanya apa?
Ya, kalau kata kerja dia hukum atas, kalau band siket dia hukum bawah. Udah gitu aja. Kalau atas imbuhannya atas, kalau bawah imbuhannya bawah. Sekali lagi, kalau P atas imbuhannya atas, kalau P-nya hukum bawah imbuhannya bawah. Kemudian imbuhannya yang mana? Yang ini nih, do sama das nih. Kalau kata kerja karena hukum atas gunakan imbuhan atas do sama das. Kemudian kalau hukum bawah, P bawah, band siket, ya imbuhannya harus apa? Bawah is MR. Oke, sekali lagi ini adalah konsep dasar ya, satu hukum. Nah, yang saya bicarakan ini hukumnya namanya simple present. Padahal masih banyak, ada 16 hukum yang Anda akan pelajari. Tetapi saya yakin ini, jika Anda paham satu ini, sekali lagi, jika Anda paham satu ini, saya jamin apa? 16-nya akan mudah. Kenapa? Karena kita tinggal copy paste, copy paste, copy paste nanti gitu. Oke? Mudah-mudahan dipahami dan selamat belajar, tetap semangat. Bagi yang merasa sulit nih, jangan segan untuk menghubungi saya, dan sekali lagi harus kerja keras ya. Kurang paham ditonton lagi, kurang paham dibaca lagi bukunya. Jangan cepat menyerah ya. Sekali lagi harus fokus ya. Sekali lagi kalau ingin belajar bahasa harus fokus dulu nih. Lebih baik fokus nih 1 bulan fokus. Nanti sudah bisa ya, selamanya begitu tidak akan berubah. Oke, thank you for watching and see you next time. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.